Shalom Bapak Ibu Saudara, Lifestyle Asia telah merilis daftar pemimpin dunia yang paling digemari di YouTube tahun 2022. Berdasarkan jumlah subscribernya, ada 5 pemimpin besar terfavorit. Yang pertama, pemimpin India Narendra Modi, ada 10 juta subscriber. Yang kedua, Presiden Brazil Jair Bolsonaro, 3,64 juta subscriber. Nah, Presiden kita Indonesia adalah urutan keempat, Pak Joko Widodo, 2,9 juta subscriber. Kita bisa melihat nama-nama di atas bukan pemimpin biasa karena mendapat tempat di hati banyak orang. Namun tahukah saudara bahwa kita pun bisa menjadi pemimpin tak biasa yang berkenan di hadapan Tuhan, baik sebagai pemimpin dalam pelayanan, dalam pekerjaan, atau dalam keluarga. Hal ini saya rindu membagikan pesan Tuhan. Saya beri judul, bukan pemimpin biasa. Ada di Keluaran 33 ayat 13, di mana Musa memberikan contoh bagaimana menjadi seorang pemimpin. Mari kita baca bersama-sama. Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Konteks Keluaran pasal 33 masih berkaitan dengan tugas Musa sebagai alat Tuhan untuk membawa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dari ayat 13 kita mau belajar apa saja karakteristik seorang pemimpin yang tidak biasa, yang spesial bagi Tuhan. Yang pertama, meminta arahan Tuhan. Dalam ayat 1, Musa mengatakan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sebagai pemimpin, Musa tidak jumawa atau merasa sanggup dengan kekuatannya sendiri. Ingat bahwa Musa pernah menjadi pangeran di Mesir selama 40 tahun, dan menurut Kisah Para Rasul 7 ayat 22, ia dididik dalam segala hikmat dan punya kuasa dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Tetapi ia memilih untuk meminta jalan atau arahan dari Tuhan. Musa hanya mau melangkah jika jalan yang ia lalui memang dari Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, kita dituntut bijak dalam mengambil langkah. Jika pilihan kita benar, akan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Tapi jika salah, akan merugikan banyak orang. Itu sebabnya kita perlu seperti Musa yang terus bersandar akan Tuhan untuk bersedia menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Jangan pernah merasa berkompeten dan mampu, lalu kita memutuskan segala sesuatu dengan hikmat manusia. Hidup kerap memperhadapkan kita pada banyak pilihan jalan. Datanglah pada Tuhan. Bangun hubungan intim supaya Tuhan menunjukkan langkah yang harus kita pilih dalam hidup kepemimpinan kita. Yang kedua, mengenal pribadi Tuhan. Kalimat berikutnya di ayat yang sama berbunyi, sehingga aku mengenal engkau. Sungguh kerinduan yang mulia dan agung dari seorang pemimpin karismatik seperti Musa, yang dia inginkan bukanlah kesuksesan kepemimpinan, bukan pengikut yang banyak, bukan keuntungan yang didapat, tetapi kerinduan utama dan terdalam Musa ialah mengenal pribadi Tuhan. Musa adalah pemimpin yang dewasa secara spiritual, ditandai dengan tujuan hidupnya untuk semakin mengenal Tuhan. Pemimpin sering memasang patokan keberhasilan dalam hidupnya. Ia menyusun rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia berupaya mengelola sumber daya yang ada. Ketika semua tercapai, ia akan merasa bangga dan sukses. Semua ini tidak salah dan justru perlu. Tapi, pernahkah kita para pemimpin Kristen berpikir bahwa hal nomor satu yang harus dimiliki pemimpin Kristen adalah pengenalan akan Tuhan? Lewat berbagai rintangan, kita akan mampu semakin mengenal Dia dan kehendaknya dalam hidup kita. Yang ketiga, mengandalkan anugerah Tuhan. Bagian berikutnya berkata, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Musa tidak pernah berpikir bahwa ia menjadi pemimpin adalah karena ia berbakat, lulus uji kompetensi, punya skill, dan lain sebagainya. Musa sadar ia diangkat menjadi pemimpin atas bangsa Israel hanya karena anugerah Tuhan. Anugerah adalah pemberian cuma-cuma bagi yang
tidak layak, dan Musa meminta supaya anugerah Tuhan terus menyertai dia. Musa menyadari diri sebagai makhluk terbatas yang perlu anugerah Tuhan. Jika saudara saat ini dipercaya sebagai pemimpin, entah dalam dunia pelayanan, pekerjaan, keluarga, atau dalam aspek-aspek lain, ingatlah bahwa itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan bisa pilih orang lain yang jauh lebih mumpuni dari kita. Tapi jika saudara yang dipilih, itu adalah anugerah. Jangan angkuh, teruslah menjadi pemimpin yang rendah hati dan senantiasa bersandar pada anugerah Tuhan dalam hal apapun yang kita kerjakan. Yang keempat, memahami kepercayaan Tuhan. Kalimat terakhir mengatakan, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 13 diakhiri dengan indah, dengan pengakuan Musa bahwa bangsa yang dia pimpin adalah milik Tuhan. Kata umatmu dengan tegas menunjukkan bahwa Tuhanlah sang pemilik. Musa menyadari dirinya hanya pengelola. Artinya apa yang ada pada dia adalah kepercayaan semata. Musa tidak pernah merasa memiliki apa yang bukan haknya. Apa yang ada padanya adalah titipan yang harus dikelola. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kita pimpin, baik gereja, komsel, pelayanan, pekerjaan, institusi, keluarga, anak, atau apapun itu, ingat, itu semua milik Tuhan. Sadari posisi kita hanyalah orang dipercaya untuk mengelola dan suatu saat dimintai pertanggungjawaban. Jika kita menyadari apa yang ada pada kita adalah kepercayaan, maka kita tidak akan sewenang-wenang, melainkan dengan penuh tanggung jawab mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai kesimpulan, jika saudara saat ini dipercaya Tuhan untuk memegang kepemimpinan dimanapun dan dalam hal apapun, jadilah pemimpin yang luar biasa, yang selalu minta arahan Tuhan, yang mengenal pribadi Tuhan, yang mengandalkan anugerah Tuhan, dan yang memahami bahwa apa yang pada kita adalah kepercayaan Tuhan. Be extraordinary leader, stay safe, stay strong, Tuhan memberkati kita semua.